Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian adalah kita masih dikumpulkan, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu kewajiban sholat Jumat. Jadi adalah merupakan hari besar pekanan pada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di tengah banyaknya umat Islam yang mengikuti adat kebiasaan atau akhlak yang buruk dari orang-orang non-muslim, maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi kita sekalian. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh bagi kita sekalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, kemudian dia berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan dalam ayat ini, hadil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini terdapat aslun azim, yaitu pondasi yang besar kita asli bin Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi af'alihi dalam perbuatan, bi aqwalihi dalam ucapan, wa bi ahwalihi dan juga dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi kita yang pantas bagi kita sekalian untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma atakumur Rasul fakhudhuh." Maka apa saja yang datang dari kalian dari Rasulullah SAW, yang datang pada kalian dari Rasulullah SAW, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang, Rasulullah SAW telah melarang darinya, maka fantahu, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum bil 'adl. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbuat keadilan, wal ihsan, dan berbuat yang baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kebaikan pada karib kerabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yanhakum 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari kekejian, wal munkar, dan kemungkaran, wal baghy, dan kezaliman. Ya'idukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran, supaya kalian mengambil ilmu darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama telah mengatakan dalam ayat ini adalah merupakan ayat yang mengumpulkan kebaikan. Di ayat ini adalah ayat yang mengumpulkan padanya kebaikan, dan juga wal fadl, dan keutamaan, dan juga wa makarimul akhlak, dan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suri teladan bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman memuji Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah salah seorang dari istri Rasulullah SAW. Pernah ditanya, apakah akhlak Rasulullah SAW? Kemudian beliau mengatakan, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai bentuk perwujudan dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Amataqra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Muhammad SAW sungguh beliau di atas akhlak yang mulia. Maka sepantasnya bagi kita sekalian, tua muda, besar kecil, kemudian semua dari kita sekalian kaum muslimin, untuk meneladani Rasulullah SAW, mengikuti adab-adab Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita akhlak yang mulia, dan Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita adab-adab yang agung. Dibandingkan apabila kita melihat adab-adab yang terdapat pada orang-orang non-muslim, adab-adab yang terdapat pada orang muslim non-muslim, maka ini adalah sangat jauh dari adab-adab seperti agama Islam yang kita yakini, yang kita telah menganutnya. Maka sepantasnya bagi kita sekalian untuk mengikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, bahwasanya beliau mengatakan, innama bu'ithu limakarimil akhlaq, atau dalam lafaz yang lain salihul akhlaq, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagai teladan yang baik bagi umat manusia. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi pantas bagi kita, selayaknya bagi kita untuk senantiasa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani. Beliau pernah ditanya, apakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq. Rasulullah ditanya, apakah amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kemudian beliau alaihissalam memberikan jawaban taqwallah, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa husnul khuluq, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga husnul khuluq, yakni akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Kemudian beliau juga ditanya, dan apakah amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Kemudian beliau alaihissalam menyebutkan al-fam wal-farq, yaitu orang banyak dimasukkan dalam neraka disebabkan oleh lisannya, dan juga disebabkan oleh kemaluannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa pentingnya kita sekalian untuk mengetahui adab-adab di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam semuanya diatur, baik dari urusan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hingga kita melakukan buang hajat. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana adab yang sepantasnya seorang muslim untuk melakukannya, untuk mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan tentang pentingnya adab Islam. Adabul mar'i wa sa'adatihi wa falahi. Adabnya seorang itu adalah merupakan tanda dari kebahagiaannya dan keberhasilannya. Wa qillatu adabihi, dan juga sedikit atau kurangnya adabnya seorang, unwani saqawatihi wa bawarihi, itu adalah merupakan tanda dari kecelakaannya dan kebinasaannya. Maka tidaklah seorang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya semisal dengan memiliki adab yang baik, dan tidaklah seorang itu akan dihalangi dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat maka semisal seorang itu tidak memiliki adab atau seorang itu kurang beradab. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang betapa pentingnya kita sekalian untuk mengetahui adab-adab yang Rasulullah SAW telah tunjukkan kepada kita sekalian, kemudian kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu para ulama mereka sangat perhatian dalam mempelajari adab. Bahkan dikatakan oleh Imam Mubarak rahimahullah taala, "Kuntu ta'allamtu adab isrina sana." Dahulu aku belajar tentang adab, yaitu akhlak yang mulia, itu selama 30 sana, yaitu selama 30 tahun. Wa kuntu ta'allamtu ilm, dan aku belajar ilmu isrina sana, yaitu selama 20 tahun. Kemudian beliau mengatakan bahasanya dahulu kami belajar adab, kemudian kami belajar ilmu. Dan disebutkan oleh Imam Musirin rahimahullah taala, kanu yata'allamuna al-hadith. Dahulu mereka belajar tentang adab sebagaimana mereka belajar kama yata'allamuna ilm, sebagaimana mereka belajar tentang ilmu agama. Maka dari hal ini yang menunjukkan pada kita sekalian betapa pentingnya kita untuk mengetahui adab-adab Islam, dan supaya kita menjauh dari adab-adab yang bukan dari adab Islam. Terlebih adab itu adalah merupakan adab dari non-muslim yang tidaklah mereka menunjukkan suatu perkara melainkan itu akan terdapat di dalamnya kejelekan, akan terdapat di dalamnya yaitu kerusakan, sebagaimana yang kita telah memaklumi bersama. Rasulullah SAW telah mensabdakan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sibran bisibrin, yaitu sejengkal demi sejengkal, kemudian dira'an bidirain, yaitu sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra tabin la salaktumu, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dari binatang seperti biawak atau lebih kecil darinya, la dakhaltum atau la salaktum, sungguh kalian akan mengikutinya.
Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, al-Yahud wa Nasara. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah merupakan kitab, ya, kitab sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka di dalam hadis ini menunjukkan pada kita betapa ya kita akan mengikuti ya sunnah atau jalan-jalan orang-orang al-Yahud dan orang-orang Nasara sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami mengingatkan pada kami pribadi dan jamaah sekalian supaya kita memiliki adab, memiliki akhlak karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab-adab kita terhadap agama Islam ini, kami akan menyebutkan sebagian dari adab yang sepantasnya bagi kita untuk mengetahuinya. Di antara adab yang kami akan sebutkan adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada pencipta kita, adab kita kepada sembahan kita. Bagaimana adab yang selayaknya dan sepantasnya kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Dari sembahan yang hak, sembahan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk adab kita yaitu kita memberikan ibadah kita dalam salat kita, dalam kecintaan kita, dalam rasa takut kita, dalam rasa harap kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara adab yang sepantasnya kita miliki ketika kita berada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sepantasnya bagi kita untuk mengakui bahwasanya semua kenikmatan yang ada pada diri kita itu adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah." Maka apa saja dari kenikmatan yang ada pada kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada pada kita bukanlah dari kepintaran kita. Kenikmatan yang ada pada kita bukan karena kecerdasan kita atau bukan karena pintarnya kita dalam berusaha dan yang semisalnya, akan tetapi itu adalah semata keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita, dan kita akui dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kemudian terucap dalam lisan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini. Kemudian kita gunakan kenikmatan tersebut dalam perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sedikit sekali dari adab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab yang penting bagi kita sekalian adalah adab kita pada Rasulullah SAW. Itu adab kita kepada Rasulullah SAW, yaitu kita meneladani ya dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mentaati terhadap apa yang beliau perintahkan dan menjauhi dari apa yang beliau larang. Dan juga diantaranya adalah kita memperbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Terlebih hari ini adalah merupakan hari Jumat. Al-Bakhil alladzi dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi. Al-Bakhil, seorang yang bakhil adalah seorang yang aku disebutkan di sisinya wa lam yusalli alaihi, kemudian dia tidak mengucapkan sholawat padaku. Itu adalah al-bakhil, seorang yang bakhil.
tidak mau berselawat pada Rasulullah SAW. Jadi antara sedikit sekali dari apa yang kita lakukan pada Rasulullah SAW, adab kita pada Rasulullah SAW, dan juga di antara adab yang kami akan sampaikan itu adab kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban bagi kita adalah untuk membacanya dan juga untuk memahami maknanya. Bagaimana kita akan mengetahui makna yang terdapat di dalam Al-Quran, melainkan bahwasanya kita belajar ilmu agama ini. Pentingnya kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, dan juga pentingnya kita memahami ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Di antara adab-adab yang sedikit ya kami sebutkan pada kesempatan hari ini, dan sana ada adab-adab yang banyak sekali yang kita telah yang mengetahui sebagiannya. Bagaimana adab kita kepada orang tua, adab kita bersama tetangga, adab kita ketika masuk masjid atau keluar masjid, dan adab kita dalam buang hajat dan yang semisalnya. Banyak sekali adab yang perlu kita sekalian untuk mengetahui dan mempelajari, dan insyaallah ta'ala dari apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa menggugah yang kepada jemaah sekalian untuk semakin memiliki perhatian terhadap adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimish shalah.